Jadi ini saya tuh alhamdulillah punya punya apa ya, punya, perasaan, punya pendapat bahwa saya kan orang yang baru dalam kegiatan ini begitu. I am new gitu. Saya tuh bukan siapa-siapa dalam kegiatan dakwah ini gitu ya. Artinya, oh baru kenal setahun 2 tahun kok kok sok merasa tahu. Saya pasti harus mendapatkan arahan dari orang-orang yang lebih ngerti dan saya sendiri sudah saya sudah saya sudah merasakan apa namanya, merasakan permasalahan yang ditimbulkan gara-gara saya tidak gara-gara saya melakukan sesuatu yang tidak pas gitu ya. Artinya bagaimana kita melakukan kepada orang tua, bagaimana kita bertingkah laku kepada orang tua begitu. Saya tuh yakin sekali dua-duanya baik. Dakwah itu baik, kegiatan dakwah tabligh itu baik. Saya juga yakin sekali bahwa bapak ibu saya itu orang-orang soleh. Oh, mereka itu ngajarin saya sholat, ngajarin saya ngaji. Maka kedua kebaikan ini nggak mungkin bertentangan tuh nggak mungkin. Nah, jadi nggak mungkin ada dua kebaikan kok saling bertentangan tuh nggak mungkin. Pasti pertentangan itu disebabkan karena saya menampilkan sisi yang tidak pas atau sesuatu yang tidak pas ketika saya tampilkan pada orang tua saya. Jadi ketika saya mendengarkan nasihat itu ya saya bilang, oh itu mari yuk silakan. Jadi karena memang saya merasa bahwa apa namanya, saya itu orang baru gitu ya, dan merasa bahwa memang saya sudah merasakan ada masalah dengan cara penampilan saya begitu, ya saya gampang. Buat saya nggak ada kesulitan sama sekali untuk menerima nasihat tersebut lah bahasanya begitu. Ya, itu Jadi iya. boleh boleh masih silakan lanjut. Enggak, ya, jadi itu intinya begitu. Saya tidak merasa susah, tidak merasa sulit untuk menerima nasihatnya karena saya merasa saya masih baru dalam kegiatan ini, banyak hal yang belum saya tahu, jadi nasihat itu gampang buat saya terima. Itu yang saya ada terkesannya tuh itu baik apa ya? Masalah pemikiran orang, paradigma pola pikir, lalu kesadaran diri, lalu penguasaan emosi, itu yang saya salutnya Pak Iqbal. Kan nggak mudah itu orang punya berpikirnya seperti itu. Lalu meskipun dia sudah tahu pemikirannya seperti itu, tapi menahan gejolak rasa menyingkronkan antara yang difikirkan dengan yang dirasakan, kan nggak mudah juga tuh. Oh, iya, iya. Nah, kalau saya jadi saya memang gini ya, saya tuh ketika karena waktu di kegiatan dakwah itu melihat bahwa orang-orang yang kan saya waktu itu kan masih SMA ya, masih SMA, terus kemudian saya ikut dalam kegiatan dakwah, di situ sudah ada dosen-dosen, ada orang-orang yang sudah ya artinya sudah ustadz-ustadz gitu. Jadi saya itu eh, melihat mereka sebagai sosok yang dalam tanda petik sempurna bahasa saya gitu ya. Ini orang-orang yang bisa dijadikan panutan gitu. Jadi karena saya merasa seperti itu, jadi whatever they say gitu. Jadi apapun yang mereka katakan saya mudah menerima. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya dimudahkan bertemu dengan orang-orang soleh seperti itu ya. Pada saat seandainya saat itu terus terang kalau saya apa namanya bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya soleh, kemudian saya juga apa namanya menjadikan mereka idola padahal kata-kata mereka tidak pas, wah mungkin buat saya juga gampang terpengaruh juga gitu. Artinya waktu itu masa-masa yang memang buat saya masa-masa masih pencarian. Oh ya, saya belum cerita nih. Jadi waktu SMA itu saya itu mencoba banyak hal terus terang. Kalau saya tuh pernah ikut, Kang Paulan pernah dengar NII ya, saya pernah ikut Oh di ya, SMA itu. Di oh SMA itu saya ikut NII, saya ikut tabligh, saya pernah ikut pengajian di Salafi, saya pernah ikut pengajian di apa namanya Torikot gitu ya, Torikot Nasabandiyah. Semua saya coba. Jadinya saya artinya memang waktu itu pencari lah gitu ya. Saya melihat dan saya melihat ya di masing-masing kegiatan tuh semuanya pasti ada kebaikannya ya. Semuanya pasti ada kebaikannya, semuanya pasti ada ke, ke kebaikan dan kekurangannya. Tapi saya melihat kenapa akhirnya saya aktif di kegiatan dakwah ini karena saya melihat ini yang menjadi solusi. Bukan yang lain tidak solusi ya, tapi yang lain akan misalkan orang yang aktif di pengajian salafi mereka akan jadi soleh. Kemudian orang-orang yang aktif di NI katakanlah dalam tanda petik
ya dalam konteks mereka juga nanti jadi orang yang dekat dengan agama gitu. Kemudian saya ikut torikot gitu juga. Tapi saya melihat solusi permasalahan yang dihadapi umat pada hari ini saya temukan di dalam kegiatan dakwah tersebut. Di sini dakwah itu nanti menjangkau banyak orang gitu. Kalau istilahnya pengajian tempat lain itu karena tidak orang-orang yang sekarang masih duduk-duduk di jalanan, yang masih mabuk-mabukan, yang rokok di tengah jalan tuh, mereka siapa yang mau datang pada mereka? Nah, di sini saya melihat bahwa kegiatan dakwah tabligh itu solusi untuk mereka gitu ya. Ya ini sekali lagi pandangan saya pribadi begitu. Jadi akhirnya saya memilih setelah saya coba-coba ya TNI, rekor. Nah akhirnya saya memilih saya cocok nih kegiatan ini kelihatannya jadi solusi dalam permasalahan umat pada hari ini. Iya ya, mungkin berangkatnya dari ya Pak Iqbal tuh kepribadiannya ceria, aktif, lalu sifat ingin belajar mengetahui sesuatunya juga mungkin kuat ya. Akhirnya coba ini, coba itu, ikut ke sini, ikut ke situ. Ya. Suasana NII memang di SMA waktu itu ada kuat. Masuk di lingkungan sekolahnya atau di luar sekolah? Di sekolah ada temen di sekolah gitu yang deketin saya, sama-sama waktu di SMA gitu ada temen yang ya mungkin mereka ngelihat saya ini kan ketua OSIS gitu ya, aktif. Wah ini potensi ini buat diajakin. Terus dia ngajakin saya ngajakin dia dengan ya istilahnya awalnya pengen nggak kita beragama yang secara kafah gitu ya. Saya mau dong, saya bilang secara lebih sempurna. Jadi agama itu nggak hanya soal ibadah aja, tapi juga soal hukum, soal ketatanegaraan. Saya mau. Udah diajakin. Nah, cuma sayangnya ya yang saya tidak pas itu merasa karena konsepnya kan terus salah satunya nih ya kalau ini itu yang saya tanggung waktu itu saya tuh jadi nggak sholat gitu ya. Jumatan jadi nggak Jumatan. Mau saya bilang nggak kok bisa gitu? Pendidikan yang selama ini saya sudah dapatkan gitu. Jadi akhirnya iya, jadi waktu itu benar-benar saya ingat pas kita disuruh baiat gitu ya, itu waktu Jumat gitu ya, saya jadi nggak Jumatan waktu itu loh, nggak Jumatan berarti saya hari Jumat kan Jumat pagi ya, saya diajak Jumat dijemput jam 9 pagi, kalau jam 10 pagi gitu, terus diajak bareng-bareng ikut ke satu rumah gitu, terus dikasih ceramahnya bagus lah. Kalau ceramahnya sih ya tentang pentingnya kita beragama secara kafah, sempurna, dan sebagainya bagus. Tapi lewat sholat Jumat, jadi jam 1, jadi selesai itu ceramah baru jam 1 jam 2 saya udah gimana nih mau Jumatan, nah gitulah. Nah itu langsung buat saya langsung ini kayaknya not for me gitu ya, bukan buat saya ini. Waktu itu saya bukan ya artinya ya langsung saya bukan siapa-siapa lah dalam agama, nggak bisa menghakimi ini salah benar, tapi saya pikir ini nggak sama dengan yang pernah saya pelajari gitu ya. Udah saya langsung mundur. Judulnya ceramahnya Islam yang kafah, tapi dia nggak salat ke Jumatan ya. Ya, nah ini alasan mereka karena belum waktunya gitu. Karena alasan mereka jadi istilahnya Mak, yang saya tangkap ya, saya udah lama sekali kan, tahun-tahun 92 kejadiannya kan. Itu yang saya tangkap, jadi agama itu harus diletakkan dasarnya dulu. Jadi dasarnya harus setelah dasarnya ada, baru nanti bangunan berikutnya gitu. Nah, sekarang ini karena dasarnya belum kokoh, jadi kita tidak punya kewajiban untuk bangun yang berikutnya. Saja gitu, kurang lebih yang saya tangkap. Iya. Nah, saya langsung bilang ke teman saya itu, mohon maaf saya mundur deh, saya nggak ikut sama kegiatan ini karena saya punya pendapat. Jadi saya punya pendapat bahwa saya harus tetap sholat, dan saya nggak ikut gitu. Terus dia udah nggak ikutin saya lagi akhirnya. Iya, luar biasa gitu ya. Jadi pemahamannya tuh ini teorinya dulu nih, pahamkan dulu nih pondasinya, ilmunya dulu. Nanti setelah ini selesai baru ke tahapan amaliyah gitu mungkin maksudnya. Iya, kurang lebih gitu. Ya, dan memang waktu itu memang kelihatannya kayak seperti subversif gitu. Subversif itu kalau kepada negara itu jadi apa,
jadi seperti menyalahkan negara Indonesia itu tidak sesuai dengan Islam gitu, bahasanya begitulah. Jadi kan saya juga wah ini bahaya nih kalau ketahuan semua nih. Iya. Iya, iya, iya. Baik, nah dari SMA ini kurang lebih suasana tadi yang tadi saya bilang itu memang jadi kerangka berpikirnya Pak Iqbalnya sendiri, lalu kerangka emosinya juga. Wah, saya ini baru, sedangkan ini bagus, tapi kok kenapa dampaknya nggak bagus? Karena ibu sekarang jadi sampai melarang seperti itu. Langsung ada berpikiran, wah, berarti ini ada yang saya salah mungkin, ada yang salah saya cara penyampaiannya. Nah itu kan untuk berpikir seperti itu tuh kan nggak mudah. Akhirnya Nah, iya. Betul, bertanya betul. bertanya kepada orang tua. Lalu setelah dapat dari orang tua memberikan nasihat dan arahan, oh iya, nalarnya pun nangkap, oh iya betul seperti itu. Ah saya jalankan. Nah itu yang saya suka ada apa ya terpancing tuh Pak Iqbal. Ini bagaimana saya sendiri khususnya pola pikirnya tuh problem solvingnya gitu ya. Kalau ada masalah tuh yang bener lah gitu. Seperti ini, pemikirannya seperti ini, lalu dapat nasihat, lalu nangkap, oh betul, lalu Iya. gejolak emosi, lalu dijalankan. Nah, nah itu tuh yang saya jadi tertariknya tuh, khususnya buat saya sendiri dan orang-orang gitu, ya. Orang-orang lain gitu. Itu itu terus terang itu terus terang masih saya bawa sampai saat ini. Saya tuh seseorang yang tidak mudah judgmental gitu ya, tidak mudah menjustifikasi seseorang itu saya sangat-sangat menghindari. Artinya banyak hal yang kita ini nggak tahu gitu ya dalam segala hal gitu. Jadi jangan sampai kita ini baru tahu sedikit sudah merasa sok tahu, sok ngerti banyak, terus merasa paling benar sendiri, merasa yang lain salah. Itu saya sangat-sangat anti dengan cara berpikir seperti itu. Jadi sampai saat ini saya masih membawa cara berpikir itu bahwa kita ini kita ini tahu Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu, Allah Ta'ala memberikan kepada kita pengetahuan. Tapi pengetahuan wala apa ayatnya dan tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit, wala utitu minal ilmi illa qalila. Itu saya ngerasa sekali bahwa banyak hal yang saya nggak tahu. Jadi maksudnya kalau ada orang berpendapat lain, saya akan menghormati mereka. Saya akan ya sekarang lah fenomena pada hari ini ya perbedaan kalau di tempat saya kebetulan di dekat masjid saya itu ada masjid Persis, ada di NU dan sebagainya. Perbedaan mereka itu sangat kentara, tapi saya harus menempatkan diri bahwa ya silakan semuanya pasti punya pendapatnya masing-masing, tapi jangan sampai merasa kita yang lebih baik, lebih benar daripada yang lain gitu, karena itu akan merusak gitu ya, gitu itu akan merusak merusak hubungan persaudaraan gitu. Nah saya memegang itu. Jadi sekarang pun saya melihat bahwa kalau ada orang yang berpendapat lain dengan saya, silakan. Jadi mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba Nah, dalam kesolehan. nah kan saya sendiri kan ada udah lama mungkin ya, kayaknya nggak terlalu sampai dari kecil lah punya pemikiran ya, kita nih harus senang mencari tahu, semangat mencari tahu, ya Betul, belajar gitu ya. betul, Lalu suka memberitahu apa yang diketahui, betul. tapi jangan merasa sudah tahu karena Nah, masih banyak yang ilmu yang wah gimana gitu ya. Jadi betul. sampai ada quote gini Pak Iwan. Apa ya? Sekarang nih ada orang yang baru sedikit tahu, bahkan mungkin belum tahu, tapi gayanya sok tahu, dikasih tahu nggak mau tahu. Wah ini kayaknya virus yang bahaya betul ini. Ini nggak mau tuh, Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kira-kira untuk bisa punya pemahaman seperti itu, Pak Iqbal udah dapat nggak? Kira-kira rumusannya gimana tuh? apa ya?